Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Mursyid Naufal selaku CEO BNIX Indonesia. Yang kami hormati Bapak Benet Agung. Dan yang kami hormati Ibu Zahra Frida Intani, SPSI MPSI selaku narasumber kita hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Para hadirin, selamat datang dalam acara Career Talk for Millennial bersama BNIX Indonesia. Perkenalkan, saya Zalfana Rizky sebagai MC dalam acara kali ini. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh generasi kita saat ini yaitu tantangan dalam menghadapi dunia karir. Nah, tak jarang banyak dari kita yang memilih pekerjaan hanya sesuai dengan peluang yang ada tanpa melihat passion yang ada dalam diri kita. Nah, atau mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu nih, apa sih passion yang ada dalam diri kita. Nah, maka dari itu, BNIX Indonesia mengangkat tema How to Find Passion for Millennial Career. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke agenda selanjutnya, aku mau ngejelasin dulu nih, BNIX Indonesia itu tuh apa sih? Jadi, teman-teman, BNIX Indonesia merupakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk menyelenggarakan event maupun menambah skill. Jadi, BNIX Indonesia secara otomatis dapat jadi, BNIX Indonesia merupakan aplikasi yang dapat membuat event secara otomatis, seperti mencetak sertifikat secara mandiri, mencatat detail data peserta yang telah hadir, hingga laporan pendapatan. Selain itu, BNIX Indonesia juga menyediakan layanan e-course yang akan diisi oleh para expert di bidangnya, sehingga memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, mudah dijangkau dan bermanfaat. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang belum download aplikasi BNIX, boleh segera di-download. Nah teman-teman, selanjutnya aku mau membacakan tata tertib acara pada hari ini. Jadi teman-teman, tata tertib yang pertama yaitu pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah tersedia. Lalu yang kedua, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mic sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Nah, terus yang ketiga, untuk link absensi akan diberikan di akhir acara dan hanya dibuka selama 30 menit. Yang keempat, sertifikat akan dibagikan melalui aplikasi BNIX dan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya webinar. Nah, terus teman-teman, habis ini aku mau ngejelasin susunan acara pada hari ini. Jadi teman-teman, susunan acara hari ini itu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua akan ada sambutan CEO dari Bapak Muhammad Mursyid Naufal, yang ketiga adalah penayangan video dari BNIX Indonesia. Lalu yang keempat ada pemaparan materi How to Find Passion for Millennial Career oleh Ibu Zahra Frida Intani. Lalu yang kelima ada Q&A dan sesi diskusi. Yang keenam akan ada promosi dari BNIX Indonesia. Yang ketujuh ada pengumuman penanya terbaik. Dan yang ke-8 penutupan dan foto bersama. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau acara hari ini kita akan seru-seruan bareng nih karena akan ada banyak hadiah yang menunggu. Jadi BNIX Indonesia akan ngadain challenge nih. Jadi bagi teman-teman yang membuat instastory Instagram yang menarik akan mendapatkan hadiah e-wallet. Jadi caranya adalah teman-teman buat instastory tentang acara hari ini, lalu boleh di-tag di Instagram, tag dua teman-teman dan tag Instagram BNIX. Nah, selain itu, BNIX juga akan membagikan hadiah bagi teman-teman yang nanti di sesi Q&A memiliki pertanyaan terbaik. Jadi, teman-teman jangan lewatin kesempatan ini ya. Oke, teman-teman, aku juga mau ngingetin lagi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, teman-teman jangan lupa mengisi link di absensi acara nanti akan tersedia di kolom chat. Dan nanti sertifikatnya akan tersedia di aplikasi BNIX Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi BNIX, boleh segera download aplikasi BNIX-nya ya. Nah teman-teman, langsung aja nih kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari CEO BNIX Indonesia. Jadi kepada Bapak Muhammad Mursyid Naufal, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak. Terima kasih. Jangan Bapak lah, saya masih muda. Oh, masih muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Benet Agung dan tentu narasumber kita yang di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktunya bersama teman-teman BNIX pada hari ini, yaitu Bu Zahra Frida Intani SPSI MPSI. Dan selanjutnya tentu kepada seluruh peserta yang siap dan belajar tentang passion,
yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu pagi yang orang-orang lain pada kita jogging, main dan leha-leha, kita melakukan hari Minggu ini dengan produktif. Tentu yang terakhir kepada seluruh panitia Benix yang terlibat sehingga acara ini berlangsung. Baik, saya mungkin akan cerita tentang Benix itu sendiri ya. Jadi pas saat saya ketemu dengan Pak Bernard dan berdiskusi terkait dengan event, pandemi kita sudah berjalan selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu, kita banyak sekali acara-acara online, terus event-event online, terus e-course online gitu. Tapi kita masih tahunya dari sosial media, masih berantakan ada di mana-mana gitu. Akhirnya kita ingin coba gitu, membuat satu platform terobosan bagaimana Benix ini dengan harapan satu aplikasi dengan semua kebutuhan yang ada upgrading diri gitu. Jadi makanya kalau kita download Benix itu nanti sana banyak sekali acara tentang pengembangan diri, keluarga, keuangan, finance, psikologi, dan kesehatan pun ada. Dan tentu kita juga berpartner dengan para mentor course yang sangat kredibel gitu ya, untuk teman-teman semua yang ada di Benix bisa mengupgrade skillnya gitu, dan itu secara gratis. Nanti kita saat ini ada tayangan video yang senang programming gitu, siapa di sini yang senang programming. Terus yang senang ingin belajar bahasa Inggris untuk TOEFL ada juga. Terus ada lagi untuk tentang bahasa Arab ataupun baca Quran ada juga tuh di Benix. Nah, jadi itulah harapannya, dan kami memiliki komitmen bahwa apabila bangsa kita ingin maju gitu ya, bangsa Indonesia ini ingin berkembang, bukan hanya dari sisi sumber daya alamnya kita melimpah, investasi kita tinggi di Indonesia gitu ya, tapi kita perlu meningkatkan daya SDM-nya gitu. Kita perlu meningkatkan daya SDM-nya, makanya itu kita meng-create lah Benix dengan tujuan seperti itu. Dan ini acara kedua gitu ya. Acara pertama kemarin kita tentang kesehatan, tentang akreditasi rumah sakit. Nah, acara kedua ini kita mau membahas tentang pengembangan diri nih dengan passion. Kita tuh senangnya di mana sih gitu. Kita tuh sebenarnya nyamannya belajar matematika, nggak bisa nih, tapi kita dipaksa terus untuk belajar matematika. Apakah itu kita senang atau fashion? Nah, atau bisa juga kita senangnya motret gitu. Tapi apakah motret ini bisa menghasilkan uang gitu kan? Nah ini kita bakal bahas nih pada acara perdana ini dengan Bu Zahra yang expert di bidangnya, insya Allah. Jadi nanti setelah passion ada dibantu dengan karirnya nih. Mungkin kita nggak akan cukup untuk 1 jam 40 menit ke depan gitu ya. Nanti kita akan rangkai lagi kurikulumnya, nanti kita akan diskusi lagi. Jadi kita akan terus berkelanjutan nih bersama teman-teman Benix yang ada saat ini. Jadi jangan keluar grup, kita akan terus agendakan setiap minggu itu akan ada acara dari Benix gitu. Jadi jangan lupa dipantau terus Benixnya, jangan lupa kita belajar hari ini. Kita dalami ilmunya nggak banyak, tapi kita insya Allah akan dapat kena di hati kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Muhammad Mursyid Naufal telah memberikan sambutannya. Teman-teman, tuh penasaran banget nggak sih sama Benix Indonesia ini yang katanya banyak banget nih fitur-fiturnya yang di dalamnya. Kalian mau apa sih? Mau fotografi? Bisa, ada course-nya. Mau bahasa Inggris? Bisa. Mau bahasa Arab juga bisa. Nah, makanya kalau kalian pada penasaran, abis ini aku mau menayangkan video dari Benix Indonesia. Kalau ada operator, dipersilakan. Benny seorang anak muda yang ingin aktif dan mencari pengalaman. Tapi dia bingung harus kemana. Solusinya adalah Benix. Benix hadir untuk memberikan kemudahan akses acara dan pelatihan online dalam satu platform, tanpa keterbatasan lokasi dan wilayah. Benix akan menghubungkan Anda ke berbagai event yang dapat Anda ikuti sesuai minat Anda, dengan ribuan course yang tersedia. Sekarang, Benny sudah tidak perlu khawatir lagi. Segera download dan gabung dengan Benix sekarang. Gratis! Nah,
Nah, teman-teman, tuh, download aplikasi Benix gratis. Gratis, teman-teman. Jadi jangan disia-siain kesempatan dalam satu aplikasi yang punya banyak manfaat. Nah, teman-teman, langsung saja nih kita masuk ke inti acara kita hari ini. Acara yang paling ditunggu-tunggu. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi diskusi bersama narasumber kita yang luar biasa. Jadi narasumber kita hari ini merupakan seorang psikolog klinis yang fokus pada tema kesehatan mental remaja, dewasa awal, penguatan keluarga, dan pengembangan diri. Nah, beliau juga merupakan seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Langsung saja yuk kita sambut Ibu Zara Firda Intani, SPSI, MPSI. Assalamualaikum, Ibu Zara. Waalaikumsalam, Mbak Zalfa. Terima Ibu, kasih apa kabar? sudah diperkenalkan. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat juga, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Ibu, mohon izin sebelum menyampaikan materi, perlu saya ingatkan kembali bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 40 menit ya Bu, dan 20 menit selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi nih sama teman-teman semuanya. Nah, kepada seluruh peserta yang hadir, diperkenankan untuk menyimak materi dari narasumber yang pasti nanti akan berguna buat teman-teman. Nah, untuk Ibu Zara, saya langsung saja persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zalfa. Mohon bantuannya nanti untuk reminder waktu ya, karena kadang-kadang saya terlalu suka Iya, Ibu, ngomong, oke. jadi kebanyakan. Oke, Ibu. Baik, apakah rekan-rekan panitia boleh membantu untuk menayangkan materinya? Baik, sembari menunggu, saya ingin menyapa semua peserta di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya, biar akrab ya. Kayaknya nggak jauh banget kok usianya. Sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman karena di hari Minggu-Minggu ini yang biasanya Minggu-Minggu maunya istirahat gitu ya, leha-leha, santai-santai, tapi ternyata teman-teman mengambil kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Tentunya dalam rangka pengembangan diri dan juga upaya untuk lebih mengenal diri sendiri begitu ya. Oke, saya ingin tahu nih teman-teman di sini rata-rata usianya berapa ya? Boleh dituliskan di kolom chat Zoom. Teman-teman boleh nih segera ditulis di chat Zoom. Kita umurnya berapa sih? Kalau aku sendiri umurnya masih 21 tahun, Ibu. 21 tahun, oke, mahasiswa ya. Barangkali kalau ada banyak yang 21, 20. Kebanyakan masih seumuran, Ibu. Oh, ada yang 26. Ada yang 18. Oke, baik. Jadi range-nya kurang lebih, mungkin ini mahasiswa awal ya, atau SMA akhir, dan kemudian ada juga yang sudah lulus. Oke, agar saya bisa memetakan, nanti mungkin contoh-contohnya akan disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Sebelum memulai materi, saya hendak disclaimer terlebih dahulu, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Mursyid, begitu ya, bahwa dalam waktu sesingkat ini tentu terbatas sekali yang bisa disampaikan terkait dengan mencari passion. Tapi satu syarat yang saya ingin berikan ke teman-teman ketika mengikuti webinar ini adalah pertama, luruskan niat begitu ya, niat untuk belajar. Kemudian kedua, silahkan catat hal-hal yang mungkin tidak tertulis di tayangan, tapi mungkin saya sampaikan secara lisan karena ini nanti akan membantu. Dan kemudian yang ketiga, mulai kerjakan. Jadi tidak mungkin ketika kita akan menemukan passion hanya dalam waktu 40 menit, sehingga kekuatannya adalah gimana setelah 40 menit ini nanti teman-teman bisa menjalankan tips-tips yang akan saya sampaikan. Jadi ingat bahwa setelah webinar, itulah sebenarnya kekuatan atau langkah yang paling penting untuk mencari passion. Gitu ya teman-teman? Siap? Oke, boleh dilanjut? Boleh di next ke bawah mungkin, share atau di scroll ke bawah atau di slideshow. Nah, oke, ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya oleh Mbak Zalfa, boleh dilanjutkan? Nah, pertanyaan pertama teman-teman, apa yang kalian galaukan terkait dengan karir atau passion sehingga kalian ingin ikut webinar ini? Boleh di chat Zoom. Apa sih kegalauan kalian? Saya penasaran. Galau karena nggak galau, tahu? Galau karena nggak tahu passionnya apa. Galau karena sampai sekarang sudah memilih kuliah jurusan tapi ternyata tidak cocok. Silahkan dituliskan di kolom chat
Oke, ini pertanyaan kita simpan dulu ya, Mas Vicky. Masih belum tahu bakat. Mengisi kegabutan dengan hal-hal yang baik. Oke, bagus. Bingung lulus mau gimana? Oke. Sudah memikirkan setelah lulus gimana ya? Ada lagi? Mengatur waktu kuliah sama kerja. Oh, baik. Belum tahu passion-nya. Oke. Ada lagi? Kata kuncinya adalah bingung dan belum tahu ya, teman-teman. Jadi ada yang mungkin posisinya dari nol banget, nggak tahu apa-apa, atau mungkin saking banyaknya, jadi nggak tahu. Tidak mengerti jurusan sendiri, khawatir kalau lulus malah tidak sesuai ekspektasi. Oke, dia sudah melakukan refleksi ya terhadap diri kondisi saat ini. Ada lagi? Persaingan karir. Oke, menarik nih. Oke, nggak pede dengan kemampuan yang dimiliki. Udah semester akhir tapi belum suka sama jurusannya. Oke, wah berat sekali ya pasti ya, kuliah tapi tidak cocok dengan apa yang dijalankan. Tapi hebat sekali nih, sudah sampai semester akhir bisa bertahan. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusinya, teman-teman boleh tetap mengisikan kegalauan-kegalauan dan dituliskan di chat, paling tidak untuk rilis gitu ya, kegalauan yang kalian alami. Nah, berdasarkan riset dari ECC UGM tahun, boleh di sebelumnya, ECC UGM tahun 2020, ternyata ditemukan problematika yang dihadapi oleh career seeker atau pencari karir itu ada beberapa. Yang pertama adalah mungkin ketika wawancara bagaimana caranya, kemudian membuat CV seperti apa, tidak pede dengan kemampuan public speaking, membutuhkan mentor karena bingung nih mau mulai dari mana. Ada juga yang merasa kurangnya informasi tentang apa, mungkin bukan hanya terkait dengan lowongan kerjanya, tapi informasi seputar sebenarnya memulai karir itu seperti apa sih? Dan kemudian juga tentang passion. Nah, yang kita bahas hari ini, salah satunya adalah kegalauan atau permasalahan yang memang sering dan umum dialami oleh para calon pencari pekerjaan atau career seeker. Nah, yang terakhir adalah self-awareness. Jadi kesulitan dalam mengenal diri sendiri. Sehingga bingung juga nih kalau nggak kenal sama diri, terus nanti aku mau ngapain? Aku mau memilih mulai dari mana? Dan lain sebagainya. Oke, boleh dilanjut,